Dia secara secara ekonomi tergantung kepada suaminya. Jadi banyak yang dia pertimbangkan, akhirnya dia memilih berkompromi dengan KDRT sepanjang hidupnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PWI, Anda di PWI Talk bersama saya Gita. Di podcast hari ini, saya akan berbincang-bincang bersama aktivis perempuan. Kali ini saya ditemani dengan Ketua Dewan Kepentingan Kelompok Ibu Rumah Tangga, Ibu Jo Mawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, semangat. Ya, kita bincang-bincang tentang perempuan yang ada di Kabupaten Sumeneb, terutama tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang makin lama makin ramai diperbincangkan. Makin banyak ya akhir-akhir ini. Ya, kalau menurut Ibu Jo Mawar sendiri, ini mungkin bisa diceritakan dulu nih, sebagai aktivis perempuan, apa yang terjadi di Kabupaten Sumeneb dengan perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Sumeneb? Kalau di Sumeneb, kalau konteksnya KDRT ya, sejauh ini tidak banyak yang masuk ke KPI lah kalau sifatnya melapor terkait menjadi korban KDRT. Tapi kalau kayak pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, itu cukup banyak yang kita dampingi sampai tuntas. Bahkan saya sendiri dalam tahun ini pernah mendampingi kasus incest di Sumeneb. Korbannya masih remaja ya, pelakunya ayah kandungnya sendiri. Itu sampai kita dampingi, sampai kita hubungkan sampai ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Tapi kalau di Sumeneb itu, kalau KDRT, seringnya perempuan Sumeneb ini menganggap itu aib untuk dilaporkan. Katakanlah untuk dicurhatkan saja. Kalaupun mereka curhat, sering memilih orang yang salah. Siapa orang yang salah? Orang yang tidak bisa memberikan solusi. Jadi kalau kita curhat pada teman juga nggak tahu mau dikemanakan setelah cerita ini. Tapi kalau kita curhat pada orang yang tepat, katakanlah datang ke kami, teman-teman KPI gitu kan, kita kan tahu alurnya ini mau kemana. Kalau memang mau dilaporkan, nanti gimana tata caranya dan seterusnya gitu kan. Pendampingannya tidak hanya secara fisik, tapi juga psikis dan sosial. Kita tidak akan membuka persoalan mereka ke publik, tapi kita jalan di dalam lah ya istilahnya, bagaimana kita fokus pada kasus yang kita tangani. Tidak kemudian kasus ini dibicarakan keluar, apalagi sampai kami bicara dengan media, tidak. Ini kami simpan dulu. Ya. Itu kalau di Sumeneb ya, sejauh ini seperti itu kalau KDRT. Lebih sedikit daripada kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, itu jauh lebih banyak kasusnya, terutama dalam 5 tahun terakhir. Berarti lebih banyak adalah kasus pelecehan tersebut. Iya, daripada KDRT. Tapi bukan berarti tidak ada ya, bukan berarti tidak ada. Kalau masalah KDRT itu orang untuk mengkategorikan apakah ini sudah masuk kategori KDRT atau masalah rumah tangga biasa, itu orang banyak masih bingung gitu loh, masih bingung. Yang pertama kebingungan mereka, yang kedua rata-rata kaum istri ini merasa malu untuk bercerita. Apalagi misalnya penampakan di luar itu suaminya adalah orang yang hebat. Kalau ternyata kemudian dia cerita pada seorang bahwa suaminya ternyata suka mukul, suka menyakiti perasaan dan sebagainya, itu kan persepsi hebat tadi hilang. Sehingga mereka memilih mendiamkan saja dan membiarkan diri menjadi korban terus-menerus. Mungkin kita bisa bahas satu persatu. Dari kasus yang terbanyak tadi katanya pelecehan. Iya. Berarti Mbak Jo ini katanya tadi pernah mendampingi sampai selesai. Itu sampai selesai seperti apa maksudnya? Sampai selesai sampai anak itu melahirkan. Ini secara lahiriah ya. Berarti jadi korban incest ini sampai dia melahirkan, bapaknya kami urus agar sampai dia ditahan. Sampai sekarang masih ada di Polres pelaku. Di satu sisi kami juga mendampingi bagaimana korban dengan bayinya itu mendapatkan perlindungan karena posisinya sebagai saksi dan korban kan. Jadi kami carikan semacam penguatan ekonomi juga.
di LPSK di Jakarta ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kami ada link di situ untuk mendampingi secara ekonomi, mulai si remaja korban ini hamil, melahirkan. Bahkan saya sendiri yang membuat anggaran, yang menyusun anggaran untuk diajukan ke LPSK di Jakarta. Kebutuhan bayinya, untuk pampers, untuk susu, penguatan ekonomi, dia mau dikasih modal untuk buka usaha dan seterusnya, sampai ke sana. Sementara pelaku yaitu dihukum seberat-beratnya. Itu yang incest. Kalau yang pelecehan pegawai salah satu bank ya di Sumeneb ini, ya sampai pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang di Kepulauan, pelakunya adalah seorang guru ngaji. Korbannya ya murid-murid ngajinya. Usianya anak kelas 6. Nah, itu sampai divonis 8 tahun. Jadi proses pendampingannya kita itu dua arah. Bagaimana pelaku berada pada tempat yang seharusnya sebagai pelaku. Sementara korban kita dampingi psikisnya. Jadi kita bekerja sama dengan psikolog juga, dengan konselor juga. Mungkin ada batasan waktu pendampingan seperti itu atau bagaimana? Apanya? Ada waktu tertentu tidak? Misalkan yang anak ini jadi korban. Iya. Mungkin ini terlihat sudah tidak, psikisnya tidak terganggu lagi, hanya cukup sebulan atau 2 bulan atau nggak ada? Atau bagaimana? Kita pantau dari jauh, kita komunikasi dengan pihak korban. Karena korban pun ada orang dewasa yang mendampinginya kalau dia masih anak-anak ya. Kayak yang di Masa Lembu itu setiap bertemu dengan pihak KPI di kota di sini itu ada yang dampingi dari sana. Jadi kita berhubungan langsung dengan keluarga korban. Tapi memang pernah kami mendampingi korban ya di kota ini, posisinya di kota. Jadi ada anak jalanan itu diperkosa oleh 4 anak jalanan juga gitu loh. Nah, kita sama-sama ngurusi 4 pelaku dengan si korban. Cuma si korban memang tidak boleh bertemu banyak orang. Kenapa? Sangat kasihan ya. Ya mohon maaf kalau karena kami bukan kedinasan ya, jadi sifatnya kami kan dampingi, menyelami psikisnya dan seterusnya. Bagaimana anak ini tidak merasa dianggap cacat dengan kasusnya gitu kan. Sementara kalau pihak lain yang mendatangi korban itu kan kayak mau lihat-lihat ya, jadi anak ini seolah-olah jadi tontonan. Nah, itu yang kami hindari, karena dia sudah jadi korban, perasaannya sudah hancur menjadi korban perkosaan seperti itu. Kalau kemudian kita datang dengan banyak orang, dia akan merasa menjadi barang tontonan. Nah, kita pun ketika menyambungkan dengan pihak LPSK, kami di luar, KPI ada di luar, Lembaga Perlindungan Anak ada di luar. Jadi korban hanya bicara berdua dengan pihak LPSK. Baru dia terbuka, seterbuka-terbukanya apa yang memang harus diungkapkan, bagaimana katakanlah berapa kali dia diperkosa oleh ayahnya, awalnya kapan dan sebagainya. Namanya anak-anak kan dia masih remaja ya, dia nggak menyadari kalau dirinya hamil gitu. Dirinya nggak menyadari kalau dirinya hamil. Sampai dia kemudian dibawa ke dokter oleh bibinya, anak ini hamil. Jadi dia bukan sakit perut biasa gitu. Sampai tidak menyadari bahwa dirinya hamil karena ketidaktahuan seorang remaja pada risiko-risiko seperti itu. Ya, tadi katanya pendampingan juga dari sektor ekonomi. Kemudian bagaimana dengan masa depan si anak? Masa depan korban pelecehan ini? Iya, misalkan dia masih sekolah. Otomatis kalau dia sudah punya anak, apa bisa bersekolah kembali? Berhenti sekolah. Kebetulan bayi yang dilahirkan dari kasus incest ini kemudian langsung diadopsi oleh saudara jauhnya di Jawa. Sehingga otomatis untuk si anak lah ya, bantuan si anak stop gitu, terhenti karena sudah ada yang menanggung. Jadi kita hanya mantau korban incest ini dari jauh, bagaimana dia kehidupan sosialnya. Kalau kita lihat dia sudah normal, sudah enak berkehidupan seperti sebelum kejadian, ya sudah, berarti dia sudah selesai dengan dirinya. Tadi juga pendampingan ketika korban diwawancarai, juga saya pernah mendapati ini. Iya. Tadi katanya kan kalau korban itu nggak boleh di tempat yang ramai, nanti jadi tontonan. Betul. Nah, itu bagaimana? Mestinya melindungi korban supaya jangan media itu jangan fokus ke korban gitu. Iya. Kalau yang kasus incest, ya kebetulan saya kan punya
teman-teman dari jurnalis ya. Kalau yang kasus incest, saya tutup ini dari pemberitaan. Jadi ini enggak mengemuka sama sekali kalau yang kasus incest. Karena memang saya minta ke teman-teman, bahkan ada teman dari sebuah media, Mbak katanya ada ini, katanya sampean yang dampingi. Iya minta tolong ya, ini jangan diangkat. Saya gitu, ini tolong jangan diangkat dulu. Karena kadang ketika ada kasus seperti itu, ada orang yang punya kepentingan untuk menutup kasus itu, tapi tidak mau menindak pelaku. Nah, sementara kami di KPI, oke lah kasus ini mau ditutup secara kekeluargaan dan sebagainya karena pelakunya ayahnya sendiri. Tapi tidak lantas pelaku dibiarkan. Kenapa? Kalau pelaku dibiarkan, dia akan mengulangi. Apalagi pada saat itu notabene-nya korban ini punya adik perempuan. Kami mengkhawatirkan adik perempuannya akan menjadi korban kedua. Dan masyarakat di lingkungan situ yang sudah tahu bahwa si pelaku adalah ayah kandungnya sendiri, itu gelisah. Dan ada salah satu kepala dusun yang menghubungi saya karena memang tahu saya aktif di KPI itu. Ini gimana gitu. Saya kemudian dengan teman-teman KPI berkoordinasi gimana ini langkahnya. Ya sempat ada keterlibatan Dinsos juga, LPA gitu. Jadi memang solusi yang diberikan ya. Betul. Oke. Baik, selanjutnya bincang-bincang tentang KDRT. Iya. Tadi apa sih ya? Jarang wanita-wanita di Kabupaten Sumeneb ini mau melapor ya ketika jadi. Mungkin pernah misalnya memberikan pendampingan kepada mereka-mereka yang hanya sekedar curhat tapi tidak berani melapor. Iya, pernah. Ada 4-3 bulan yang lalu lah ya. Tapi KDRT-nya ini lebih ke psikis ya. Dia kan KDRT itu kan ada yang kekerasan langsung ke fisik, misalnya pemukulan gitu kan ya, penyekapan gitu. Nah, ini yang saya dampingi kebetulan psikisnya. Jadi bentuk kekerasannya ke psikis. Si suami ini berselingkuh dan diam-diam menikah siri. Nah, istri tidak dinafkahi juga. Tidak pernah pulang gitu si suami. Nah, si istri lari ke saya. Ada bukti TikTok juga waktu itu ya. Ada bukti TikTok sama selingkuhannya gitu kan. Terus ada bukti chattingan juga yang di screenshot dikirim ke saya semuanya gitu. Saya memberikan opsi. Kalau kamu siap untuk lepas dari suami, kita ini benar-benar full up loh untuk dampingi kamu. Maksudnya kita minta dampingin ke LBH juga ya, bantuan hukumnya kalau memang ini mau kamu keperkarakan. Tapi kalau kamu masih kepikiran, masih mau menerima suami kamu, tidak mau berpisah, jalan lainnya adalah kita berbicara bersama, duduk bersama. Karena kita itu nggak bisa menghentikan perilaku orang tanpa punya tawaran-tawaran. Tanpa punya tawaran. Dia mau nggak berhenti berselingkuh misalnya ya. Sementara notabene-nya dia katanya sudah nikah siri. Nah, bagaimana dia mau berhenti dari pasangan barunya itu? Nah, apakah kamu akan menerima saja gitu? Berkompromi dengan keadaan. Ini yang mana yang mau kamu tindak lanjuti? Berarti Mbak Jo ini memberikan gambaran-gambaran kepada korban. Sampai saya jalur mau bercerai itu saya kasih tahu karena memang saya pernah bantu teman nyari pengacara juga ya. Saya sampai menghubungi teman saya pengacara untuk memberi keringanan pembiayaan ketika akan berpisah karena saya tahu kondisi ekonominya si istri ini sangat ini ya kekurangan lah ya. Jadi saya mikir biaya bercerai begini-begini. Sampai segitunya saya mendampingi itu tidak hanya kita mendengarkan, tapi memberikan pilihan-pilihan kemungkinan. Yang mana yang akan kamu hadapi? Kamu sanggupnya yang mana? Kalau kamu berpisah risikonya begini. Sementara suaminya tidak mau menceraikan. Tidak mau menceraikan itu. Mau memakai dua-duanya. Sudah ditanya, pilih siapa? Pilih keduanya. Kalau pilih keduanya itu bukan memilih. Saya bilang begitu. Memilih itu hanya salah satu. Jadi akhirnya sampai sekarang tidak bercerai. Gitu. Dan saya berhenti mendampingi karena sudah tidak diminta lagi gitu. Dari beberapa kasus yang didampingi oleh Mbak Jo ini, mungkin latar belakang yang terbanyak apa? Faktor apa yang membuat wanita-wanita ini menjadi korban KDRT? Faktor apa yang terbanyak? Kayaknya tidak selalu ekonomi ya.
Karena kita bicara tentang apa sih yang melatar belakangi terjadinya KDRT, tidak selalu karena ada perselingkuhan. Beda ketika misalnya kita ditanya, kenapa orang berselingkuh misalnya ya. Kenapa orang berselingkuh? Bisa karena ekonomi. Bisa karena ekonomi. Tapi kalau KDRT itu lebih ke human error. Ada tipe laki-laki yang memang terbiasa melampiaskan kemarahan harus dengan menyakiti tubuh lawan bicaranya, misalnya istrinya lah dalam hal ini. Ada tipe laki-laki yang memang seperti itu. Jadi dia tidak akan puas kalau tidak memukul, tidak menyakiti. Pernah juga saya dampingi itu tahun 2007 dulu. Saya belum menikah waktu itu sudah dampingi kasus KDRT. Bahkan saya ajak visum gitu kan. Tapi ketika sudah sampai pada titik di mana mau saya giring ke LBH, dia nggak siap. Takut ramai, takut ini, aku nggak siap berpisah, begitu kan. Padahal ya kalau saya ya sampai selebam itu seluruh tubuhnya gitu loh, dengan kesalahan yang menurut saya tidak salah. Wong yang dipertengkarkan cuma masalah mainannya anaknya. Saya begitu. Saya katakan seorang laki-laki yang punya potensi untuk sering memukul istrinya itu tidak akan pernah sembuh kecuali dia mati. Saya bilang gitu. Berarti karena human error, bukan karena Iya. faktor-faktor tertentu. Bukan. Dan human error ini pasti ada basicnya juga kan ya, ada basicnya juga. Mungkin dia tumbuh besar dalam pengasuhan yang keras, yang kasar. Mungkin terbiasa melihat kedua orang tuanya bertengkar, terbiasa melihat ayahnya memukul ibunya. Karena memang ada kasus di desa saya, ada famili saya itu dia suka memukul istrinya. Ternyata saya telusuri kedua orang tuanya berpisah karena kasus KDRT. Akhirnya si anak ini juga berpisah karena KDRT. Itu. Jadi dipukul, malah pernah dipukul di depan balai desa itu, ditampar. Jadi karena si istri dilarang ikut semacam kompolan biasa kan ya di desa. Si istri maksa ikut kompolan. Pulang kompolan itu dipukul di depan teman-teman kompolannya, di depan balai. Nah, jadi enggak punya rem kalau sudah ibaratnya itu penyakit ya. Suka mukul itu penyakit. Kategori penyakit menurut saya gitu loh. Ya, dari beberapa kasus yang didampingi oleh Mbak Jo ini, bagaimana dengan kasus selanjutnya? Maksudnya ini sudah didampingi, tapi ada yang berlanjut sampai laporan, tapi ada juga yang enggak. Itu bagaimana? Apa Ya. ada kekecewaan atau gimana? Ini Ya, sudah kalau- dikasih tahu, sudah dikasih masukan ternyata balik lagi sama suaminya. Iya. Ada banyak yang seperti itu kan ya? Ya kalau di satu sisi memang saya secara pribadi ya ketika anggaplah klien ya, meskipun saya bukan psikolog, klien ini sudah tidak mau lanjut dengan apa yang sudah dia adukan ke saya. Saya memilih pasif karena toh semua aksi-aksi saya karena memang dia inginkan, dia minta tolong gitu loh. Ketika dia sudah berhenti minta tolong, dia bersiap dengan menghadapi masalahnya sendiri, tidak butuh saya, ya saya juga diam. Itu kalau yang kasus KDRT ya. Tapi kalau yang kasus kayak pelecehan sampai pemerkosaan gitu, ya Terus kita biasanya sampai tuntas, rata-rata sampai tuntas. Tuntasnya itu sampai pelaku mendapatkan vonis di pengadilan. Jadi kita dampingi itu sampai ke proses hukumnya, sampai mendapatkan ini. Termasuk teman-teman KPI di Jatim kemarin, alhamdulillah banget itu yang kasus di Jombang, pemerkosaan pada santri itu yang dilakukan oleh pengasuhnya ya, itu memang sampai mendapatkan ini, mendapatkan vonis sekian tahun. Terus pendampingan yang menurut pengalamannya Mbak Jo ini paling ruwet, paling makan waktu, atau yang pokoknya bikin pusing kepala, itu kasus apa? Yang incest kemarin, Gitu. iya. Saya sempat teralih karena ibunya korban, istrinya pelaku, ini juga error ininya, seperti? maksudnya stres dia, frustasi. Ya mau Karena kasus gimana? ini? Dia kan bersaing dengan anak kandungnya sendiri kan. Suaminya direbut oleh anak kandungnya sendiri. Bagaimana kita membayangkan ya sebagai sama perempuan? Saya sempat teralih, aduh gimana ini, saya mau nangani ibunya atau gimana? Tapi terus teman-teman ngingetin, kamu fokus anaknya. Karena yang kita tangani adalah korban perkosaan ini, korban incest ini. Ibunya itu persoalan lain.
kayaknya saya fokus lagi kan. Itu sempat agak ini ke saya, agak berat. Itu gimana ya, sebagai sama manusia, sebagai sama perempuan, saya kepikiran sekali. Sampai si ibu ini kan ngomong gini ke anaknya ya, anaknya curhat kan ke saya. Saya tanya, emakmu bilang gimana sama kamu dengan kejadian ini? Emak menyalahkan saya, Mbak. Jadi dia korban disalahkan kan ya. Bahkan tetangga sekitar situ. Nah ini ironisnya kasus pelecehan terhadap perempuan. Dari banyak kasus yang ditangani teman-teman, perempuan juga menghakimi perempuan. Nah itu yang sebaiknya segera kita ubah gitu loh. Dalam kehidupan masyarakat kita, perempuan yang menjadi korban itu disalahkan oleh perempuan yang mengetahui kasus itu. Di kasus perkosaan yang disalahkan justru korbannya, dan yang menyalahkan sesama perempuan. Coba kita lihat kasus pelakor misalnya, yang menghujat sang pelakor siapa? Perempuan. Nah perempuan juga menyalahkan perempuan. Itu yang sering muncul ya secara faktual. Nah saya kemudian kemarin itu saya ngomong gimana, saya bilang ketika emak menyalahkan saya, Mbak, ngomong gimana emak kamu? Seandainya kamu nggak begini, bapakmu tidak akan dipenjara, gitu. Jadi bapaknya masuk penjara dianggap gara-gara anaknya. Jadi kan ini kan kuadrat ya penderitaan si anak. Dan akhirnya karena dia diperlakukan tidak nyaman oleh ibunya secara ini ya, tidak disapa, dia akhirnya ngungsi. Sempat saya tawarin, kamu mau tinggal di ini kan ada rumah singgah ya, ada tempat singgah lah. Di Dinsos ini juga ada sih tempat ini, tapi kemudian saya cari-cari informasi tidak aman penampungan lah istilahnya ya. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta itu dulu saya pernah pendampingan, sempat datang ke tempat singgah di Jakarta, shelter lah istilahnya. Di situ sangat nyaman, bukan hanya dijamin secara ekonomi teman-teman yang ditampung di situ, tapi juga secara sosial. Secara sosial mereka berkehidupan biasa. Tapi mungkin karena kita di Madura ya, di mana musibahnya orang sering menjadi tontonan bagi orang lain kan ya. Kan kita tinggal di masyarakat yang sangat tradisional lah. Jadi saya kemudian kamu mau ngungsi kemana? Akhirnya ngungsi ke rumahnya salah satu perangkat. Di sana dianggaplah dilindungi, merasa terlindung. Sampai akhirnya ya sampai selama saya dampingi itu saya ke rumahnya si perangkat ini, tidak ke rumahnya dia. Bikin pusing gitu. Gitu. Kalau untuk KDRT sendiri, apa pengalaman yang membuat Mbak Jo ini juga luar biasa pendampingannya, menguras tenaga dan pikiran? Salah satu korban KDRT yang dia itu masa perkawinannya sudah sekitar 12 tahun dan dia mengaku ke saya dia dipukul pertama kali oleh suaminya pada saat mereka masih pengantin baru. Jadi sepanjang 12 tahun perkawinannya dia sudah puluhan atau mungkin ratusan kali dipukul oleh suaminya. Dan ketika saya tanya, apa biasanya yang menyebabkan suami kamu memukul? Ya apa aja katanya. Kalau udah marah tangannya pasti melayang. Ngambil gagang sapu atau apalah benda yang ada di dekatnya itu pasti dilemparin ke saya. Karena dia tidak mau bercerai, mengingat anak 3 gitu kan. Wah saya itu waktu itu memang sampai selebam itu ya. Sini-sininya itu lebam. Saya bawa visum juga ya, di foto waktu itu. Diperiksa bahwa itu memang bekas pukulan. Tapi dia kemudian memilih tidak melanjutkan. Tidak mau melaporkan suaminya. Karena dia tidak mau berpisah. Saya memberikan semacam apa ya, anggaplah tips ya, agar dia nggak dipukul kamu ya, saya bilang gitu. Jadi apa yang paling membuat dia marah, sesepele apapun itu hindari. Karena kamu cuma ingin menghindari pukulan. Dalam perkawinan yang ingin kamu pertahankan ini, kamu hanya ingin suamimu tidak memukul, begitu kan? Saya bilang. Nah, satu-satunya cara yaitu membuat suami kamu tidak pernah marah sama sekali untuk urusan apapun. Bisa nggak? Saya bilang gitu, ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Lalu pendampingannya? Ya tetap aja dipukul. Ya saya berhenti di situ. Karena memang mentok, mau didampingi gimana? Dia nggak mau melaporkan suaminya. Nggak mau suaminya
Wah, aku gimana kalau suamiku dilaporkan terus jadi kasus hukum, suamiku ditahan gara-gara jadi pelaku KDRT. kekerasan dalam rumah tangga, terus aku gimana gitu. Dia secara secara ekonomi tergantung kepada suaminya. Jadi banyak yang dia pertimbangkan, akhirnya dia memilih berkompromi dengan KDRT sepanjang hidupnya gitu loh. Kemudian kalau untuk pelaku KDRT itu hukuman terberatnya seperti apa? Sejauh ini ya saya sebenarnya tidak begitu banyak tahu tentang hukum ya, karena memang nggak punya basic. Tapi sejauh ini memang rata-rata berakhir dengan damai. Saya belum pernah bertemu dengan kasus di mana pelaku KDRT ditahan. Karena pada akhirnya ketika sudah proses mau cerai ini, mereka kembali bersatu dan ya sudah selesai sampai di situ. Apa ada rasa kekecewaan? Ya jujur saya kecewa ya secara pribadi. Ya bukan karena nggak tuntas, tapi karena ya kalau seperti ini kapan kita bisa memberi efek jera pada pelaku-pelaku KDRT gitu loh. Kalau kayak pelaku pelecehan dan kekerasan seksual semacam perkosaan itu kan jelas ya, sampai tuntas dapat vonis dan sebagainya. Minimal sampai tersangka. Ketika sudah tersangka kan sudah ditangani, ada tahapan-tahapan hukum yang harus dilewati. Tapi kalau kayak KDRT, rata-rata entah itu KDRT bentuknya fisik, mukul, atau yang tadi diselingkuhin gitu kan ya, itu rata-rata berhenti di situ, masih neser bahasanya gitu. Jadi kalau orang Madura tuh mengedepankan masih neser sama paknya anak-anak gitu kan ya. Terus istilahnya ini ke anak, jaga anak. Bagaimana anak kemudian yang dibayangkan korban-korban KDRT ini, bagaimana anak mereka tumbuh tidak lengkap ada ayah dan ibunya dalam satu rumah. Nah mereka nggak bisa. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya berkompromi dengan keadaan. Ya sudah, gitu. Sejauh ini apakah ada pelaku KDRT malah istri? Apakah ada? Kalau pelaporan nggak ada ya, nggak ada. Cuma kalau dari cerita-cerita ada. Seperti apa kasusnya? Salah satunya ya ada temen lah ya, curhat, mungkin sifatnya bukan pengaduan secara profesional tapi curhat. Jadi istri itu terlalu banyak tuntutan ekonomi kepada suami. Itu kan juga indikasi KDRT, karena KDRT ini tidak harus korbannya perempuan, bisa juga laki-laki. Misalnya suami kita penghasilannya sekian dalam sebulan gitu. Bahkan kadang ada yang dibayar mingguan kan ya, kerjaannya orang. Nah si istri kemudian menuntut ekonomi sangat tinggi karena dia bergaul dengan orang-orang yang strata ekonominya juga tinggi gitu ya. Itu menuntut nafkah yang tinggi kepada suaminya dan suaminya tidak mampu. Ini biasanya rata-rata suami itu istilahnya tidak akan melaporkan itu karena itu nggak dianggap kasus. Itu dianggap ya inilah nasib saya gitu ya. Saya punya istri yang seperti berupa ini. Tuntutan ya, Berupa tuntutan. Saya juga pernah mendapatkan curhatan dari bapak-bapak juga ya, yang katanya bapak-bapak itu merasa psikisnya terganggu ketika ibu-ibunya ngomel, marah-marah. Apa itu juga masuk KDRT? Masuk ya. Jadi kan ada kekerasan verbal gitu kan ya, bagaimana kita mengomel panjang pendek gitu kan, kayak orang baca mantra sampean menuntut. Atau perlakuan, misalnya suami datang tidak kita sikapi ramah karena tuntutan kita ya, demonya kita nggak diterima sama dia gitu kan, bisa juga itu kekerasan. Dalam keadaan seperti itu biasanya yang banyak dilakukan kaum suami itu ya, kaum laki-laki cari pengalihan di luar. Misalnya, pengalihan yang paling ringan, mereka akan pulang kantor jauh lebih lambat dari jam seharusnya. Kenapa? Dia menghindari interaksi yang banyak dengan istrinya yang suka ngomel. Begitu sabarnya bapak-bapak. Iya. Seperti itu. Mungkin yang terakhir ini seputar, nggak pengen nanya saya pernah jadi korban KDRT. Ya enggak lah. Ya? Maksudnya nggak pengen nanya ke saya gitu. Jangan-jangan pendamping kasus-kasus justru korban gitu. Enggak, alhamdulillah tidak. Apa tujuannya Mbak Jo ini sendiri mau mendampingi wanita-wanita
yang menjadi korban, entah korban KDRT ataupun korban pelecehan? Apa tujuannya gitu? Keterpanggilan sebagai sama perempuan. Karena rata-rata memang kenapa ketika saya berapa kali mengisi anggaplah workshop kayak gitu ya, yang temanya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak. Kenapa tidak ada kata laki-laki dalam kategori korban? Kenapa kita mengatakan perempuan dan anak? Kenapa bukan anak dan laki-laki misalnya? Memang ada korban laki-laki, tapi kenapa kita memakai istilah perempuan di situ, menekankan kata perempuan? Karena memang mayoritas korban adalah perempuan. Nah, saya terpanggil untuk terpanggil untuk ikut ngurusi mereka yang jadi korban itu sudah dari zaman saya masih lajang dulu, masih kuliah. Sampai saya pendampingan saya itu dari tahun 2004 dulu. Saya masih sangat muda dulu, 2004. Karena buat saya setiap orang itu kan berhak bahagia dengan caranya sendiri. Tapi kemudian kalau ada orang yang katanya saling mencintai di dalam rumah tangga, tapi kemudian salah satunya menyakiti, terutama dengan pukulan fisik gitu kan, itu kan sebuah pertanyaan besar. Nah, ini bukti cintanya di mana kan gitu. Jadi saya kemudian terpanggil bahwa ini perlu kita tangani bersama-sama. Tetapi memang tidak cukup hanya mengandalkan NGO seperti KPI, kemudian ada lagi kalau di Jombang ada WCC, Women Crisis Center ya. KPI ini kan ada di seluruh Indonesia ya. Jadi banyak sekali NGO yang memang konsen pada pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Saya kira ini tugas kita bersama sebenarnya, stakeholder misalnya, kita sebagai masyarakat sipil biasa, paling tidak menyambungkan misalnya ada kasus, kebetulan yang jadi korban tidak tahu harus kemana. Nah, kita menjadi kepanjangan tangan. Saya pun yang tidak pandai masalah hukum dan tidak bekerja di ranah hukum maupun di ranah pemerintahan yang kaitannya langsung dengan kasus seperti itu, menjadi kepanjangan tangan. Ketika saya kemudian berhubungan dengan pihak kepolisian karena saya mendampingi, kan saya sebenarnya kepanjangan tangan saja, karena nggak mungkin korban mengusahakan semuanya sendiri. Harus ada orang-orang yang seperti kami ini yang nggak dibayar pun tetap jalan. Kenapa? Karena motivasi kita kemanusiaan. Sebagai istilahnya, saya kan sempat gabung juga sama JRK, Jaringan Relawan Kemanusiaan, itu juga pendampingan seperti itu. Kalau selama ini ada nggak yang melaporkan atau curhat seputar traumatik gitu? Jadi di masa lalunya ketika dia masih kecil mungkin dia pernah melihat kedua orang tuanya berantem, atau dia pernah jadi korban pelecehan, tapi dia bungkam sampai dia dewasa, kemudian dia menceritakan saya masih trauma seperti ini. Apakah ada juga seperti itu? Ada, cuma ketika curhat jatuhnya hanya sekedar dicurhat, kita kan tidak bisa bertindak apa-apa juga. Apalagi masalahnya sudah sangat lewat. Kalau di kasus hukum kan kita juga nggak punya bukti. Kalau seperti yang incest tadi, meskipun terbongkarnya itu setelah anak ini hamil 4 bulan kan, jadi bukan dari awal. Saya menjadi tahu kapan pertama kali anak ini diperkosa oleh ayah kandungnya. Ternyata dari SMP. Kemudian kelas berapa aliyah dia diulang, kemudian kelas berapa aliyah dia diulang lagi. Mungkin yang awal-awal nggak ngefek sampai dia hamil ya, mungkin karena masih anak-anak banget kan ya. Tapi ketika dia sudah remaja akhir kelas 3 SMA, ya itu efeknya dahsyat jadi hamil gitu kan, baru terbongkar akhirnya. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Jo untuk semua kalangan wanita di Kabupaten Sumeneb ini, supaya bisa speak up untuk KDRT, atau bisa speak up juga untuk keluarga terdekat atau orang terdekat atau orang yang dikenal yang menjadi korban pelecehan, atau seperti apa? Ya, jangan pernah takut untuk melaporkan gitu ya, baik itu kasus KDRT, kasus pelecehan dan kekerasan seksual kepada perempuan maupun kepada anak. Jangan pernah takut melaporkan, jangan curhat pada orang yang salah, karena curhat pada orang yang salah tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian kepada setiap kaum perempuan,
seperti apapun keadaan korban, dia sama perempuan seperti kita. Artinya kita jangan berada di sisi pelaku. Apalagi kemudian menghakimi korban yang jelas-jelas sudah jadi korban. Seperti apapun keadaan korban, katakanlah misalnya ditelusuri kasus ini gara-gara korban misalnya. Ya gara-gara dia pakai rok mini makanya dia diperkosa. Misalnya begitu, yang menyalahkan perempuan. Saya kemudian bertanya, apakah dia pakai rok mini memang pengen diperkosa? Kan tidak. Toh tidak sedikit korban perkosaan itu pakai jilbab yang tertutup, bahkan pakai cadar, tapi tetap diperkosa. Artinya bukan karena persoalan apa yang dipakai perempuan, tetapi apa yang ada di otak pelaku. Maka kita sebagai sama perempuan tidak ikut menghakimi. Tapi kalau kita nggak bisa ikut melindungi, setidaknya kita punya empati. Terima kasih Sama-sama. sudah hadir di PWI Talk Mbak Jo. Semoga apa yang disampaikan bisa membuat kita sadar ya, kaum wanita jangan pernah menghakimi korban. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.